Halo guys, jumpa lagi dengan saya Gunawan BST. Kali ini kita akan membahas mengenai BPKP, Bank Bukopin, IBK Bukopin. Jadi ini adalah bank ini di 2021 kemarin sempat heboh sekali ya. Heboh kenapa? Karena ada gugat-menggugat antara Kokmin yang merupakan eh, perusahaan bank dari Korea Selatan melawan Bosowa. Ini soal gugat-menggugat eh, pemegang saham pengendali. Gitu. Sampai akhirnya OJK memutuskan bahwa yang berhak adalah Kokmin dan dengan legowo akhirnya Bosowa menerima keputusan tersebut dan tidak jadi gugat-menggugat di sudah terjadi sih gugat-gugat pengadilan tapi akhirnya kasusnya ditarik. Pelajarannya apa? Bahwa kalau kita lihat harga sahamnya ya dari proses gugat-gugat tersebut dampaknya cukup buruk karena sahamnya turun dan otomatis resource perusahaan diserap oleh konflik tersebut. Ini pelajaran baik bagi pengelola perusahaan bahwa berhati-hatilah melakukan konflik itu karena ya namanya dunia usaha itu kan sensitif sekali ya. Begitu kita membuka konflik yang rugi ya pemegang saham dua-duanya gitu. Baik Kokmin maupun Bosowa gitu. Dan mengapa saya bahas saham ini karena menariknya adalah bahwa Bosowa pada akhirnya meninggalkan Bank BPKB, Bank Bukopin. Perlu dicermatin bahwa ini bukan soal politik dan ini bukan soal nasionalisme. Ini murni bisnis karena kalau kita lihat nanti kita bahas tentang finansialnya bagaimana kondisi bank ini sebelumnya diambil alih oleh Kokmin ini. Dan Kokmin adalah perusahaan perbankan di Korea Selatan cukup besar. Sebetulnya baik buat dunia perbankan di Indonesia karena begitu juga dengan masuknya pemain-pemain global tersebut industri finansial di Indonesia akan menjadi lebih kompetitif yang selama ini kiblatnya di Singapura, negara yang hanya 1 jam dari Jakarta dan faktanya bahwa banyak operasional perusahaan yang bisnisnya di Indonesia dikendalikan dari Singapura. Sekarang di zaman ini mereka langsung masuk ke Indonesia dan ini tentu saja menguntungkan bagi Indonesia. Kinerja keuangannya dulu. Selama 3 triwulan ini total asetnya relatif datar. Desember, Maret, Juni. Ini disebabkan karena apa? Ya salah satunya disebabkan karena kisruh ini sehingga tidak terjadi konsolidasi dan baru September tercatat kenaikan liabilitasnya. Ini seperti biasanya bahwa kenaikan ini disebabkan oleh pemegang saham pengendali. Dan kalau kita lihat kinerjanya, sepanjang Desember, Maret, Juni, memang ada perbaikan tapi dari minus yang besar dan di September juga terjadi minus lagi. Jadi memang operasional perusahaan ini kurang sehat gitu lah. Kalau kita lihat kapitalisasi pasarnya 17 triliun dan aset turnovernya 1,27, kemudian net profit marginnya minus 46,34%. Jadi ruginya cukup besar ya net profit marginnya sebesar 46%, jadi cukup tinggi, cukup dalam juga kerugiannya. Dan kita lihat Facebook value-nya di 2,1 ini untuk perbankan sebetulnya harga yang cukup rendah gitu ya. Apalagi dengan potensinya setelah diambil alih secara penuh oleh Kokmin. Kemudian price to total asetnya 0,1. Jadi bisa dibilang bank ini memiliki potensi yang bagus di jangka menengah. Setidaknya setahun di 2022 ini ada potensi yang bagus dari sisi konsolidasi manajemen, dari sisi potensi keuangannya. Memang di satu sisi bahwa
dengan keluarnya Bosowa tersebut memang tentu saja mengeluarkan resource gitu ya. Jadi nasabah-nasabah yang selama ini berkaitan dengan Bosowa otomatis keluar juga, dan ini tentu saja perlu dipertimbangkan nantinya. Tapi melihat keseriusan dari Kukmin ini, tapi mari kita lihat catatan saya. Ini adalah catatan Gunawan. Tanggal 19 Oktober saya menulis bahwa potensinya bagus gitu. Ya, potensinya bagus bukan berarti dia langsung naik gitu ya. Kemudian tanggal 9 November ada isu di harga 200. Sekarang harganya 260. Turun itu wajar karena biasanya ada efek psikologis gitu ya. Begitu dicantumkan bahwa harga isunya itu di bawah harga pasar, otomatis dia akan membuat kesetimbangan baru gitu. Dan itu tidak lama biasanya gitu. Setelah isu kelar, dia akan mulai mengapresiasi penambahan modal yang ada seperti itu. Dan kemudian catatan saya selanjutnya adalah tanggal 19 Januari 2002 hari ini, yaitu berhasil keluarnya Bosowa dari saham BPKP, dan ini sepertinya menghentikan tren turun karena hari Rabu hari ini dia naik walaupun tipis di 0,78%. Setidaknya tren turunannya sudah mulai melambat gitu. Berbalik. Permasalahannya apa? Selain konflik yang berdarah-darah kemarin di manajemen, juga problem lama masih belum diatasi, yaitu tim komisaris yang terlalu gemuk dan tim direksi yang terlalu gemuk. Oke, kita cek di sini ya tim manajemennya. Saat ini direkturnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 direktur di perusahaan ini. Ini jelas terlalu gemuk sekali. Akibatnya apa? Perusahaan ini akan sulit untuk membuat terobosan-terobosan karena koordinasinya terlalu melibatkan banyak direktur gitu ya, dan akhirnya justru kinerjanya akan kurang lincah gitu. Kemudian kita lihat komisarisnya juga seperti itu. Komisaris independennya ada 1, 2, 3, 4, 5, sedangkan komisaris non independennya ada 3. Idealnya kalau dilihat dari pemegang saham sekarang ini, Kukmin menguasai 67 atau 2/3 saham, dan masyarakat menguasai sepertiganya, 33%. Idealnya jumlah komisaris independen itu maksimal 2, itu sekarang 5. Jadi harusnya emang yang 3 itu keluar gitu, supaya manajemennya lebih bagus dan proses pengambilan keputusan tidak bertele-tele. Juga komite auditnya juga terlalu banyak. Ini juga di sisi lain memang komite audit itu untuk pengawasan, tapi terlalu banyak orang juga dari sisi operasional manajemen akan sulit gitu ya, karena harus menjelaskan pada 7 orang komite audit bahwa semuanya baik-baik, langkah strateginya tepat, dan itu akan makan waktu untuk konsolidasi internal sendiri. Kesimpulannya, bank ini cukup bagus dari sisi perubahan manajemen, perubahan pemegang saham, dari sisi isu yang dilakukan, tetapi juga masih menyisakan problem manajemen yang terlalu gemuk tadi.
dari sisi jumlah direkturnya yang terlalu banyak, dari sisi komisaris yang terlalu banyak, dari sisi komite audit yang terlalu besar. Kalau dibandingkan dengan bank-bank lain, hanya dengan kapitalisasi pasar yang 17 triliun dan price book value di 2, ini terlalu besar. Dan saya juga percaya bahwa bank ini sedang berproses. Dan ini justru menjadi clue ya nantinya. Begitu mereka memperbaiki jumlah komisaris dan jumlah direkturnya, saya percaya bahwa bank ini akan mendapat respon positif dari investor. Demikian analisa saya mengenai bank BBKP, Bank Bukopin. Bank ini sebenarnya juga dulunya ada saham pemerintah juga dan sudah dilepas. Dan ini seperti yang Bank AGRS ini ya, ini juga bank yang diakuisisi oleh Korea Selatan. Ini sebetulnya juga angin bagus bagi bangsa ini bahwa dulu bank-bank besar itu membuka kantor di Singapura dan operasionalnya di Indonesia. Dan sekarang mereka langsung masuk, bahkan masuk di bursa. Ini adalah cerita yang bagus bagi iklim investasi di Indonesia. Dan jangan kita berpikir bahwa seolah-olah orang asing yang berdagang, yang berbisnis di Indonesia itu layak dipalak gitu ya. Ya, jadi kita harus menjadi tuan rumah yang baik. Karakter bangsa menjadi bangsa yang welcome terhadap orang lain dan tidak curiga. Wah, ini nanti usang asing. Oke, thank you. See you next time.